Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Fitriani, NIM 21121101110. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Yang pertama, implementasi adalah pelaksanaan di mana Brown dan Wildavsky dalam Usman mengemukakan makna implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Senada dengan pernyataan di atas, Setiawan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif. Dari pengertian yang sudah dijelaskan, memperlihatkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi atau tindakan, mekanisme atau sistem. Kata mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikut yang dalam hal ini adalah kurikulum. Istilah kata kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curricul, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish. Hal ini dapat dimaknai bahwa kurikulum adalah jarak waktu pendidikan yang harus dilalui oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan yang biasanya dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Dengan kata lain, bahwa kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Kemudian, dari pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Pengertian itu menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Dari berbagai macam pengertian kurikulum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau evaluasi yang meliputi dua hal ini. Untuk yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Untuk menunjang proses pendidikan yang lebih baik, diperlukan adanya implementasi kurikulum yang baik pula. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, di setiap satuan pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang menunjang tercapainya implementasi kurikulum, sebagaimana yang dikemukakan Hamalik berikut. Yang pertama, peroleh kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, berpusat pada anak. Adanya upaya mendirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri. Hal ini penting agar peserta didik mampu membangun kemauan,
pemahaman dan pengetahuannya, karena harus ada upaya pembelajaran yang disampaikan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan serta dengan penilaian yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar difokuskan pada berbagai disiplin ilmu. Hal ini menuntut kemitraan dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik, pendidik, suatu pendidikan, dunia kerja, dan industri, serta orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat, namun secara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolahnya. Untuk selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Menurut Mulyasa, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum adalah perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Omar Hamalik. Secara garis besar, tahap implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Usaha ini guna menetapkan strategi kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai penghargaan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, tahap evaluasi. Proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang diperoleh, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Faktor-faktor implementasi kurikulum merupakan kondisi yang akan mengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses penerapan gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang termuat di dalam kurikulum. Implementasi kurikulum memiliki sejumlah komponen dan aspek-aspek, faktor, dan strategi yang perlu ditata dan dikelola secara baik sehingga tujuan kurikulum dapat dicapai. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum. Keberhasilan implementasi kurikulum akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masalah manajemen implementasi kurikulum. Penelitian menemukan bahwa inisiatif dan kebijakan nasional dan terutama School Policy Management berpengaruh terhadap implementasi kurikulum, bahwa kendala-kendala implementasi kurikulum baru terutama terkait dengan kekurangjelasan substansi isi kurikulum yang berimplikasi pada implementasi, kekurangsiapan guru, kondisi kemampuan siswa, dan budaya sekolah. Kemudian, adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum juga membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi mekanisme implementasi, tahap-tahap implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab setiap tahap dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Yang kedua, faktor substansi isi kurikulum. Faktor isi kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri.
Faktor tersebut dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti berikut. Yang pertama, apakah memiliki kejelasan baik tujuan, pendekatan, dan ataupun tata kelolanya. Yang kedua, realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstual implementasinya. Yang ketiga, kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. Untuk selanjutnya, faktor pendidik. Peran guru menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan belajar. Guru sudah harus memiliki pengetahuan konseptual yang kuat, baik konten bidang studi maupun pengetahuan konseptual pedagogik dan pembelajaran yang akan memperkuat kemampuan guru dalam mengembangkan silabus, bahan ajar, dan pendekatan-pendekatan metodologi pembelajaran. Yang keempat, faktor iklim dan budaya sekolah. Budaya sekolah mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Guru mempunyai peran penting dalam membangun dan menciptakan budaya sekolah kondusif. Peran itu dapat dilakukan melalui perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku yang nampak dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dikembangkan guru. Yang kelima, sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru, yang terdiri atas yang pertama, buku pelajaran, yang kedua, laboratorium, peralatan, dan bahan yang harus disediakan dalam rasio yang mencakup dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Yang ketiga, ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk, maupun model, di mana media pembelajaran tersebut dapat terdiri atas dari media cetak, elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah. Yang keempat, aksesibilitasi penggunaan sarana dan prasarana oleh siswa dan guru. Yang terakhir yaitu faktor peran kepala sekolah. Melalui penelitiannya mengemukakan 5 aspek penting dari peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum. Yang pertama, kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisir kegiatan pengembangan. Yang kedua, mengembangkan strategi implementasi yang beragam untuk membimbing guru. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan penggunaan dalam menata kelola perubahan kurikulum. Yang keempat, melibatkan stakeholders dalam manajemen implementasi. Yang terakhir, melibatkan orang tua dalam implementasi. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam rangka implementasi kurikulum terdapat beberapa langkah dan strategi pengetahuan yang perlu dilakukan. Strategi tersebut meliputi langkah-langkah pengetahuan perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, serta kegiatan monitoring dan evaluasi, guru, kepala sekolah, sarana dan prasarana, serta iklim atau budaya sekolah, dan partisipasi semua pihak terkait sangat berperan dalam mencapai keberhasilan implementasi kurikulum. Karena itu, dibutuhkan strategi pengetahuan implementasi yang komprehensif, sehingga semua potensi dan sumber daya dapat dimanfaatkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengetahuan partisipasi semua pihak. Terkait juga harus dilakukan bagi perbaikan manajemen dan strategi pengetahuan implementasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.